Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sony Suarso, staf khusus Menteri KLHK. Hari ini saya ada di Desa Ganggawang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes di Jawa Tengah. Saya ditemani kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pencinta lingkungan, yang hari ini kita akan menjelaskan tentang apa itu tanaman kacang saca inci. Bersama-sama saya, yang pertama adalah Pak Haji Uceng. Ini adalah tokoh kita, tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah ini yang sudah berkecimpung lama terkait dengan konservasi dan kelestarian sumber daya alam. Kemudian ada Pak Kades, Ganggawang, Pak Waat, ya, dan sahabat saya dari KPH Bala Pulang Perhutani, Pak Budi, Ketua ADM, dan Asper ya, Pak Asper dari Pekalongan Barat, Salem ya, dia di Perhutani juga. Bersama teman-teman yang lain, ada kelompok tani. Kita ada di Desa Ganggawang ini untuk lihat teman-teman. Ini adalah contoh, ya kan, buah kacang sanceng yang sudah ditanam oleh Pak Haji Uceng dan kawan-kawan di sini. Yang sudah kira-kira berapa bulan Pak Haji? Ini 7 bulan. 7 bulan ya. Dan kita akan nanti diskusikan apa masalahnya, kendalanya apa, dan harapan-harapannya ke depan seperti apa. Kita persilahkan Pak Haji Uceng untuk menyampaikan bagaimana nih ceritanya kok tertarik dengan tanaman sanceng inci, lalu kok berminat menanam, dan seterusnya dan seterusnya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Kita melihat, mendengar tentang sanceng inci sudah agak lama, Ya. lewat media sosial, gitu. Tetapi kita belum tahu ini sebetulnya awalnya dari mana, gitu kan. Kemudian ketika itu Pak Guru Sony, saya bilang Pak Guru Sony, Pak Guru Sony, kok ketemu saya bicara, akhirnya saya minta ini dari mana ini ada benih. Saya dapat benih dari kawan saya di Wonosobo, Pak Nisro, yang sudah budidaya itu. Kemudian saya diskusi banyak tentang beliau, kemudian buka-buka YouTube dan sebagainya. Saya sangat tertarik dengan itu. Yang pertama saya tertarik itu karena kita memang konsen di pelestarian alam. Ini katanya tumbuhan yang usianya lama, 20 tahun. 20 tahun. Pemikiran saya sederhana, kalau usia lama berarti cengkramannya ke tanah juga agak lebar dan agak panjang, sehingga diharapkan bisa menahan erosi dan sebagainya. Kemudian karena di wilayah Salem itu wilayah kehutanan yang dikuasai oleh perhutanan ini luas, dan ini ternyata tumbuhan ini adalah bisa di bawah tegakan. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Jadi sementara ini masyarakat tidak akan lagi menjarah kayunya kalau sudah tahu bahwa ternyata kacangnya bisa kemanfaatan gitu kan. Pemikiran saya seperti itu. Sehingga kemudian kita bicara itu tentang bagaimana kandungan omega-nya sangat tinggi, omega tinggi. Bahkan katanya hampir sama dengan ikan tuna itu, tuna kan ikan mahal dan susah kita mendapatkan itu. Kemudian akhirnya kita dicoba menanam. Saya serentak menanam. Ini menanam di mungkin kebun sejengkal kebun yang saya punya, semuanya saya tanam. Ini di sini nggak seberapa, yang luas itu ada di sini sekitar itu Pak Pelore ya, di Pasiran Sulang ya. Berapa hektar Kalau itu ada 2 hektar itu. 2 hektar. Ya, Okay. kita temukan itu lebih bagus karena memang tanahnya lebih subur. Kemudian kita kembangkan juga di lahan perhutani di wilayahnya Pak Asper di sini. Kita itu masyarakat sudah, ketika kita jelaskan kepada masyarakat senang sekali. Itu yang namanya ngambil benih itu siang malam mungkin lah. Sore pagi itu ngambil. Ya, free. Kami tidak kasihkan sebelum minimal kecambah, maksimalnya sudah 20 cm gitu kan. Sebetulnya di sini masyarakat Kecamatan Salem tiap ada tamu datang, kita promosikan itu. Yang bawa 10-20 mungkin di sini sudah banyak banget ini. Pokoknya 2-3 tahun lagi Salem ini akan menjadi kota sanceng inci. Luar biasa ya. Kemudian sederhana sekali. Nah, karena ini perlu pengembangan ke depan, kami juga sudah kerjasama dengan IPB. Kami sudah setelah dibanding ke sana. Namanya itu apa tuh? Lembaganya Biotrop. Ya, Biotrop ke sana. Okay. Kami sudah sendiri.
beliau di sana juga sudah siap. Sudah siap untuk mengawal Laboratoriumnya. dan sebagainya. Oke. Sehingga kami tidak berpikir sedikit pun ini akan dikeluarkan dari sarang dalam bentuk biji, kecuali untuk benih, Ya, gitu ya. kan. Jadi harus diolah ya. Ini akan ada olahan, kapan keluarkan olahan, karena olahannya luar biasa ini. Iya, iya, iya. Jadi kacangnya itu bisa diambil minyak, ampasnya itu Bisa jadi makanan. bisa jadi makanan. Itu saya dikasih 1,5 kilo. Itu bisa dicampurkan dengan cireng, itu enak sekali. Dicampurkan dengan bakwan itu mes-mes itu Pak Asper. Rasanya itu beda gitu kan. Dicampurkan dengan apem, dengan macam-macam makanan. Ini luar biasa ini. Oke. Karunia Ya, ya. Allah yang luar biasa. Ya, Ya. jadi antusiasme masyarakat tinggi, selain memang mudah ditanam, juga ada potensi nilai ekonomi yang bagus ya. Kira-kira gitu ya, Pak Haji ya. Oke. Kemudian kita juga nanam beberapa pohon di sana di pesantren, di depan asrama. Oke. Jadi kalau ada tamu, saya tunjukkan kacang ini. Jadi kita bagaimana mengedukasi masyarakat, Betul. mencari jalan. Mungkin mencari jalan bagaimana dapat duit dengan cara yang mudah, Iya, gitu, iya, mudah iya, dan continue gitu kan. Iya. Kalau mungkin lo teman kacang biasa setelah ditanam Dicabut, mati, tanam lagi, ini kan replanting lagi. diharapkan ke depan seperti Betul. itu. Ya, ini luar biasa nih, tumbuhnya baru 7 bulan tapi sudah banyak sekali Ini udah banyak. buah-buahnya luar biasa nih kawan-kawan ya. Jadi saya juga senang ini atas inisiatif dari Pak Juceng. Pak Lurah, bagaimana Pak Kades, Pak Waat? Apa kira-kira harapan Anda? Bagaimana menghimbau supaya ini menjadi satu tanaman yang sentra Saka Inci di tempat ini? Gimana Pak? Ya, saya sangat mendukung sekali dengan adanya tanaman kacang Saca inci. Oke, good point. Ini saya atas nama pemerintah desa sangat gembira sekali. Sangat Ini gembira sekali. dengan Pak Haji Uceng, terobosan-terobosan itu Ah. memang ada Ya. tembus. betul. Ya, cuma nanti ini kalau udah banyak Panen. Pak, dia panen, ini pemasarannya Bagaimana? Itu penting itu ya. kembangkan Kembangkan, ya, ya, supaya nanti masyarakat khususnya Ganggawang ini lebih Semangat lagi. semangat ya. lagi Oke, menanam oke, ini. Saya siap. juga sekarang ini sebenarnya Pak baru tahu. Iya, makanya nanti ini mau minta ini. Kebetulan ya Baru agak tahu lumayan ada juga kacang ya. ini ya. Iya, Iya, iya. iya. Mungkin harapan saya itu sangat banyak sekali. Baik. Mudah-mudahan nanti perekonomian masyarakat Ganggawang itu Makin lebih maju. maju. Amin. Ya, itu saja Ya. yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Pak Kades. Jadi kawan-kawan sekalian yang belum tahu, kacang ini berasal dari Amazon di Amerika Latin ya. Terus dibawa oleh teman-teman lah ya, pelaut mungkin ataupun para wisatawan. Pokoknya intinya ini bukan tanaman asli kita. Ternyata tumbuhnya malah lebih subur dibanding di tempat asalnya. Dan kemudian tadi memang ada isu soal nanti kalau udah panen gimana. Nah, kita akan diskusi nanti dengan Pak Haji Uceng. Intinya dari end to end. Tidak boleh keluar dari tempat ini kacang dalam bentuk bulat. Harus diolah. Kecuali benih. Nah, sehingga perlu ada industri ya, perlu ada investasi untuk membuat misalnya pabrik minyaknya atau snack ya, ada snack-snacknya. Nah, tentu kita harus mengajak badan usaha ya kan? Kita harus mengajak perusahaan. Nah, saya membawa Pak ADM nih. Ya kan? ADM Balapulang Perhutani Badan Usaha Milik Negara. Ini negara harus hadir. Nah, kita minta pandangan beliau bagaimana nih isu pemasaran ini bisa disupport atau tidak. Silakan Pak Budi. Baik, mungkin terima kasih. Kita mungkin selalu sebagaimana saya sampaikan, salah satu badan usaha tidak terlepas dari 3P ya, seperti itu ya, people, Profit. planet, profit, Ya. seperti itu. Tentunya dengan dicoba dikembangkannya kacang saca inci dari aspek konservasi mungkin sudah dapat, mungkin juga dari aspek nanti ke lingkungannya dapat, di kesejahteraan perekonomian masyarakat juga dapat, nanti juga masalah berkaitan dengan kerjasama berikutnya berkaitan dengan hilir nanti kan seperti itu. Hilir kita coba mungkin yang kita namakan pentahelix ya Pak. Pentahelix. Pentahelix ya. Penta itu 5 ya. Ada 5 itu berkaitan dengan mungkin dari pemerintahannya juga nanti kita Ya, coba untuk perguruan ajak tinggi. perguruan tingginya juga mungkin kita sampaikan bahwa di sini ada potensi nih yang harus kita kembangkan. Kita coba cocokin gitu. Kita seperti itu mungkin kita coba untuk
selanjutnya Pak. Tapi prinsipnya Ya, mungkin mendukung perhutani support juga support berkaitan dari bisnisnya dari ya. hulu dan hilirnya kita Siap, coba. siap. Terima kasih Pak Budi. Saya juga nanti akan melaporkan selain ke Bu Menteri juga ke Direksi Perhutani, bosnya teman-teman saya di Perhutani untuk apa istilahnya menggaungkan kembali bahwa perhutani itu juga jangan mikirin kayu aja. Ini kan bukan kayu ya termasuknya ya. HBK ini. HBK ya. Hasil hutan bukan kayu yang saya kira perlu kita terus budidayakan. Nah, selanjutnya mengenai praktek di lapangan kan konon dari KPH Pekalongan Barat juga sudah sudah melakukan. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak gimana awal mulanya kerjasama dengan Haji Uceng dan sebagainya. Silakan. Dengan siapa namanya? Pak Sail. Silakan Pak Sail. Alhamdulillah Bapak, dengan seringnya kita cerita-cerita, ngobrol bareng, ngopi bareng. Apalagi menjelang pensiun ya. Iya. Cerita kebutuhan lahan dan sebagainya. Terus bagaimana kami tempat yang akan kami kerjakan gitu. Kami sering bercerita itu. Diskusi lah ya. Diskusi ya. Terus kami punya gagasan ini nanam kacang sanca inci dan sebagainya di bawah tegakan maupun yang bebas rintangan. Ya. Kebetulan kami juga punya lahan tembangan yang kemarin terdampak HDPK itu. Iya, kami sarankan seperti itu. Yang di bawah tegakan, monggo silakan. Malah kami berterima kasih sekali karena ikut membantu juga keamanan tegakannya di hadapan. Jadi segi keamanannya Iya, dapat. karena umpamanya ada tebangan liar dan sebagainya, jelas petani yang nanam sanca inti ini akan protes. Iya. Sudah jelas. Iya. Jadi kami sangat mendukung sekali Bapak dengan programnya Pak Haji Uceng yang sudah digembur-gemburkan di wilayah Kecamatan Salem. Mungkin ini hanya sampel bukti dulu. Iya, betul. Seperti ini. Betul. Nanti akan berkembang ke wilayah desa-desa yang lain Betul. di Kecamatan Salem. Bahkan mungkin akan keluar dari Kecamatan Salem. Harapan kami seperti itu, jangan sampai terus jalan di tempat. Ya. Apalagi ini go internasional ya Pak. Iya, betul. Ya. Ekspor. Setelah tadi ceritanya dari Bapak Kementerian dari Jakarta, ini sangat meyakinkan sekali. Kami sebagai masyarakat lingkungan hutan daerah Salem sangat mendukung sekali Pak. Nanti kami juga akan sering sosialisasi ke desa-desa yang lain ketika kami bergabung dengan kelompok tani hutan yang lain. Mungkin itu Pak dari kami. Baik, pertama-tama terima kasih semuanya Bapak-Bapak. Jadi konsepnya adalah tadi seperti disampaikan oleh Pak ADM kita, Pak Budi, harus memenuhi pada unsur planet, berarti lingkungan dapat ya. Di situ ada masalah keamanan juga ternyata bisa dibantu oleh teman-teman yang menanam saca inci. Kedua dari aspek sosial budaya ya kan, kita menjadi lebih guyup ya antara pemerintah, pentahelix tadi ya, antara pemerintah desa, BUMN, tokoh masyarakat, perguruan tinggi itu bisa guyup bersama membangun suatu lokasi yang disediakan oleh negara. Yang ketiga terkait dengan profit tadi ya, itu apa misalnya intinya adalah nilai ekonomi. Dan nilai ekonomi ini tadi saya sepakat dengan Pak Haji Uceng untuk jangan sampai keluar bijinya saja kecuali benih, tetapi itu harus merupakan ada proses olahan ya, ada proses produksi yang memberikan nilai tambah. Dan kalau teman-teman lihat misalnya ke Malaysia hari ini, itu di kanan kiri jalan tol itu sudah semua produk saca inci dipromosikan, baik yang sifatnya pil maupun minyak maupun bahan kosmetik yang terbuat dari saca inci. Jadi ini prospek yang luar biasa di samping macadamia yang pernah kita ke sana juga. Nah oleh karena itu dengan pada hari ini hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 kami bersama-sama ini unsur-unsur dari pemerintah daerah, pemerintah desa, bisnis, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat kita bersama-sama ingin mendorong baik pemerintah hari ini maupun nanti pemerintah berganti presiden, kita mendorong agar perhatian untuk pelestarian sumber daya mulai membudayakan tentang saca inci dan macadamia. Apa bedanya? Kalau macadamia itu 7 tahun, 5-7 tahun ya baru berbuah dan itu juga di tempat ketinggian minimum 800. Nah kalau saca inci 7 bulan sudah buah.
7 bulan sudah buah, sudah bisa dipanen, dan sifatnya jangka pendek dan di bawah tegakan pun dia bisa hidup. Nah ini yang tadi disampaikan kawan-kawan di lapangan. Jadi saya sangat optimis dan kami di Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap untuk mensupport dan kami akan melaporkan ke Bu Menteri untuk ini menjadi satu gerakan ya, dan untuk menjadi kalau perlu kita bikin pusat pembibitan di sini ya, yang dibantu oleh teman-teman baik dari KLHK maupun dari Perhutani sebagai pusat apa istilahnya nursery ya, sebagai pusat nursery atau pembibitan khusus saca inci yang bagus, yang keren-keren, yang top-top, yang soilnya itu bagus gitu, yang bibitnya itu bagus. Nah itu saya kira teman-teman sekalian. Nah hari ini kita ada di sini, mungkin dari Haji Uceng ada mau tambahkan? Sama sedikit. Ini juga kabar gembira juga. Setelah saya konsultasikan dengan perindustrian, ya mereka menunggu kapan mau panen, siapkan alat-alat gitu. Ya, berarti sudah ada dukungan ya dari... Apalagi kata beliau ini, katanya ini Brebes belum ada pesantren yang muncul ini dalam urusan industri. Makanya silahkan katanya jangan nanyakan kapan alat tapi kapan panen gitu. Ini kan tantangan juga buat saya. Ya. Terus ini mohon maaf ini disampaikan di depan Pak Haji Bondan ini. Saya kan menderita diabetes sudah lama gitu kan. Terus saya lihat di YouTube dan sebagainya, katanya ini bisa mengatasi menyetabilkan gula dan kolesterol gitu. Betul kan. sekali. Kolesterol. Yang saya rasakan memang alhamdulillah gitu. Kita gula tidak Stabil lah ya. stabil lah gitu. Kita minum minyaknya itu menjelang tidur 2 sampai 4 sendok kecil gitu kan. Kemudian dan badan terasa enak gitu. lebih fit luar ya. biasa. Jadi kalau orang katanya ini ada omega berapa Omega itu? 3. Saya jadi lebih percaya gitu, lebih percaya bahwa ini sudah membuktikan. Dan hubungan dengan istri semakin oke ya. ya. Oh, itu gara-gara makin jos ya. Gitu. Kemudian kan di dalam itunya kan kalau perempuan ada yang bintik-bintik hitam Hitam di kadang itu, plek-plek. itu bisa hilang hilang dengan ya. itu. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kemanfaatan kesehatan, vitalitas, kemudian untuk juga penyembuhan, konon juga bisa mengurangi stroke dan jantung ya. Ini perlu kita buktikan nanti. Dan yang paling penting adalah skala ekonomi. Ini Pak Budi ya dan teman-teman dari BUMN. Jadi kalau skala ekonominya kecil, ongkosnya mahal juga kita rugi. Ya. Kita harus skala ekonominya industri. Insya Allah. Ya kan gitu. Mungkin 10 hektar. Lebih di sini luas, tanahnya luas. Ada pesail di sini. Belum lagi nanti ini kan juga solusi untuk ini saya sampaikan kepada pejabat Bupati Brebes. Mudah-mudahan ini jadi solusi untuk penanganan persoalan kehutanan di daerah Atas. daerah utara, dari mulai Pangrasan ke Bandungan, kemudian ke Jamasi sampai ke sana itu yang memang masyarakat lebih senang jagung. Karena hitungannya insya Allah nanti akan lebih dari jagung. Insya Allah. Dan sebagai informasi aja kawan-kawan, kalau hijau begini itu bisa diterima antara 5.000 sampai 7.000 hijau saja per kilo. Kalau sudah coklat itu bisa antara 12 sampai 20.000 coklat. Yang putih yang sudah dikupas lebih mahal lagi. Bisa 25 sampai 50 ya gitu. Dan minyaknya sendiri segini itu sekitar 200.000. Ada di Shopee, sudah ada di Tokopedia dan macam-macam. Dan bahan baku untuk kosmetik, bahan baku untuk macam-macam. Sehingga ini saya kira nilai ekonominya sangat bagus. Dan bagi teman-teman yang menjelang pensiun, ya kan, mulai sudah dari sekarang, ya kan, untuk terjun menanam dan menjadikan tadi masyarakat kita itu kalau tidak ada bukti itu nggak percaya. Bukti sudah ada, harganya juga bagus, tinggal nanti diatur pemasarannya, kan gitu ya. Ini Surabaya minta dibayar 20.000 mau kirim berapa ton? Tuh, berapapun ya, 20.000 per Udah ada kilo. Gitu kan? Nah, jadi ini ya kan? Duluan sama Pak Haji. Iya, opportunity bisnisnya itu ada dan sense bisnisnya beliau ini memang oke ya kan? Sehingga dengan demikian maka nanti kita atur ya kan supaya tidak terjadi misalnya oversupply Pak Budi ya kan Pak Haji Uceng misalnya semua nanam berarti hukum ekonomi kan berlangsung makin banyak supply demand kecil maka harga anjlok kan gitu. Ingat nggak dulu kita ada porang
orang. Iya. Saya ingin nggak dulu kan heboh, nggak jelas kan gitu. Koran hari ini 12.000 saya beli. Oh gitu ya. Iya. Gitu. Koran hari ini 12.000 kita beli. Makanya untuk Pak ADM balap pulang itu yang utara kita tanam porang juga. Biar pinasnya biar aman. Tapi kalau orang di bawah tegakan nggak masalah juga. Ini di bawah tiga kan. Ini bekas porang ini. Ini kemarin kita ya mungkin sekitar 4-5 kintal di sini kita dapat ini kemarin itu. Ya pokoknya apapun, tetapi intinya bagaimana masyarakat itu bisa langsung mendapatkan manfaat secara langsung ya kayak gitu. Tapi kita atur karena jujur sacha inci juga ditanam di Vietnam, di Kamboja, di Myanmar, sehingga nanti dunia ini kan juga bersaing. Sehingga kalau kita juga tidak memiliki kualitas yang bagus, processing yang bagus, harga yang bagus, tentu kalah bersaing lagi. Kan gitu Pak Haji ya. Jadi betul kata Pak Budi tadi, pentahelixnya harus kita pikirkan. Bahkan saya dan beberapa teman-teman mendorong untuk membuat asosiasi pengusaha maupun asosiasi petani penanam sacha inci. Nah, kita akan supaya nanti kita ada yang ngatur, jangan sampai kita dihajar dari negara lain kemudian kita kelabakan, akhirnya harga kita dijatuhkan murah, kira-kira seperti itu. Saya tambahkan sedikit. Jadi kalau di Indonesia karena kita punya bonus demografi, kalau yang kaitan dengan makanan Insya Allah nggak ada matinya. Kalau berkaitan dengan makanan gitu, dengan kuliner ya. Dengan kuliner. Ini kan juga nanti bisa dijadikan beberapa jenis makanan. Betul. Insya Allah lah. Artinya prospektif ke depan sacha inci dengan bermacam-macam varian olahannya ini akan memungkinkannya seperti bisa minyak, bisa snack, bisa tepung, bisa dan sebagainya. Jadi ini ke depan Insya Allah sangat bagus prospek. Juga mudah-mudahan nanti ini Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Brebes juga bisa menjangkau ini. Betul. Sehingga ke depan bisa. Ya. Lahannya Pak Kepala Dinas sudah disediakan oleh Pak Aswar dengan KHDPK dan KKP plus di bawah tegakan. Ya. Tanpa harus ada izin kalau di Jadi konsep besarnya nanti kalau di KLK namanya di lahan perhutanan sosial ya. Nah, itu bisa baik yang sifatnya dikelola oleh perhutani maupun KHDPK. Tapi intinya negara menyiapkan itu untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat. Jadi tinggal kita atur, kita guyup, kita ngobrol dengan pendekatan pentahelix tadi. Semuanya harus mau berdialog, semuanya harus mau duduk untuk saling mendukung. Tanpa itu, tanpa gotong royong, maka kita akan saling lemah ya, sehingga mudah dimasuki oleh pesaing-pesaing dari negara lain, sehingga kita nanti hancur lagi gitu ya. Kita udah pengalaman dengan kopi, kita pengalaman dengan timah, kita pengalaman dengan lada. Jangan sampai ini juga nanti kita karena kita nggak kompak, jadinya kita mudah diganggu lah oleh pesaing-pesaing kita, terutama dari negara-negara. Saya kira itu teman-teman sekalian. Nah, nanti bisa dilihat ini tanaman-tanamannya dan bagus sekali. Nah, nanti mohon Pak Haji Uceng juga mulai memikirkan untuk di kantor KHDPK, Kahanan Perhutani, baik yang di Balapulang maupun yang di Pekalongan Barat mulai ditanam. Siap. Kalau bisa hari Senin. Ya. Gitu, langsung kan, gitu, ya kan? 100 ya kan gitu. Lain-lain kita bisa bicarakan. Jadi kenapa saya mau tanam sendiri? Kalau diajarkan, kayaknya saya akan menggurui jadi kurang enak. Sama anak-anak aja. Rencana saya nanti ada 4 orang, 5 orang. Itulah kerendahan hati Pak Haji Uceng untuk supaya kita semua bisa terlibat gitu dengan memberi contoh. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Desa Ganggawang, Kecamatan Salam, Kabupaten Brebes. Saya Sony Suharso bersama kawan-kawan mengucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Nah, kita tunjuk ininya ya. Luar biasa ini. Ya. Silakan. Masih banyak tuh bisa dilihat contoh-contohnya ya. Keren. Oke. Terima kasih. Terima kasih.